Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam kepada teman-teman yang menyaksikan presentasi online ini. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai manajemen krisis PT Imeco Jaya, sebuah studi kasus tentang pemulihan reputasi pasca krisis kepatuhan regulasi BPOM. Presentasi ini akan mengupas tuntas perjalanan PT Imeco Jaya dalam menghadapi dan bangkit dari krisis kepatuhan regulasi BPOM yang mengguncang fondasi perusahaan. Di sini saya akan menganalisis strategi komunikasi dan manajemen krisis yang diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Studi kasus ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi mahasiswa, praktisi PR, profesional manajemen, dalam menghadapi tantangan reputasi di industri farmasi dan sektor lainnya. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas latar belakang kasus ini terlebih dahulu. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu PT IMA Jaya ini adalah sebuah perusahaan farmasi nasional yang telah lama berkiprah di Indonesia, menghadapi krisis eksistensial yang disebabkan oleh kegagalan dalam memenuhi regulasi ketat Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa kita kenal BPOM, khususnya terkait sertifikat cara membuat obat yang baik atau disebut juga CPOB. Krisis ini bukan hanya sekedar pelanggaran administratif, teman-teman, melainkan pukulan telak yang membuat perusahaan kehilangan izin edar untuk produk-produk utamanya, mengakibatkan penghentian total operasi produksi dan pemasaran. Selama lebih dari 4 tahun, PT Imeco Jaya ini menghilang dari pasar, meninggalkan jejak pertanyaan besar tentang masa depannya di benak konsumen, mitra, dan pesaing. Situasi ini diperparah dengan persepsi negatif publik yang memandang perusahaan tidak kredibel dan tidak bertanggung jawab. Titik baliknya dimulai pada tahun 2014, ketika manajemen baru mengambil alih kendali perusahaan dengan visi dan komitmen yang kuat. Mereka memulai proses pemulihan menyeluruh yang ambisius, bertujuan gak hanya mengembalikan operasi perusahaan, tetapi juga membangun kembali reputasi dan kepercayaan publik yang telah runtuh. Langkah-langkah strategis ini meliputi restrukturisasi internal, investasi besar-besaran dalam perbaikan infrastruktur, dan yang terpenting, reorientasi total terhadap kepatuhan regulasi dan standar kualitas farmasi. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah perusahaan dihadapkan pada jurang kehancuran dan berjuang keras untuk bangkit kembali. Menjadikannya studi kasus ini sangat relevan dalam ranah manajemen krisis dan pemenuhan reputasi. Oke, kita bahas tahapan krisisnya pada perusahaan ini. Yang pertama, kita masuk di pra-krisis. Tahap ini ditandai dengan kurangnya kesadaran atau implementasi manajemen resiko yang efektif dari si PT Inmetco Jaya. Nggak memiliki sistem yang memadai untuk memantau dan beradaptasi dengan perkembangan regulasi pada BPOM, khususnya terkait CPOB itu tuh. Hal ini menciptakan celah kepatuhan yang berujungnya pada akumulasi masalah hukum dan operasional. Jadi nggak adanya tim atau prosedur khusus untuk manajemen risiko di perusahaan ini bisa menjadi indikator utama kerentanan terhadap krisis. Yang kedua, masuk ke krisis. Puncak dari masalah prakrisis ini adalah penarikan izin edar dari BPOM. Konsekuensinya, PT Imeco Jaya ini nggak dapat lagi memproduksi atau memasarkan produk-produknya secara sah. Dampak operasional ini segera diikuti oleh persepsi publik yang sangat negatif. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya ini udah mulai memandang perusahaan ini sebagai perusahaan yang nggak berkompeten atau bahkan nggak bertanggung jawab gitu. Nah, ketika hal ini terjadi, semakin menggerus kepercayaan dan reputasi yang telah dibangun oleh PT Imeco Jaya selama ini. Yang ketiga, ada pasca krisis. Fase pemulihan dimulai dengan masuknya manajemen baru pada tahun 2014. Langkah-langkah pertama adalah proses sertifikasi ulang CPOB yang melibatkan renovasi total seluruh pabrik mereka dan sistem produksi. Bersamaan dengan hal itu, perusahaan meluncurkan inisiatifnya nih untuk rebranding dan memperbaiki citranya. Komunikasi yang proaktif dan terarah kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPOM, dokter, distributor, konsumen, ini menjadi sebuah kunci untuk membangun kembali jembatan kepercayaan kepada Imeco Jaya ini, teman-teman. Terus kalau kita membicarakan strategi komunikasi dan manajemen krisisnya, manajemen baru PT Imeco Jaya mengimplementasikan serangkaian strategi komprehensif. Yang pertama, peningkatan kepatuhan dan kualitas. Langkah fundamental adalah renovasi total pabrik dan sistem produksi. Ini bukan sekedar perbaikan kosmetik, melainkan investasi besar untuk memenuhi standar Good Manufacturing Practice atau yang disebut dengan GMP internasional dan regulasi CPOB BPOM secara menyeluruh.
Proses ini melibatkan audit internal yang ketat banget teman-teman, peningkatan infrastruktur, dan penerapan protokol kualitas yang lebih tinggi menjadikan bukti sebuah komitmen perusahaan ini terhadap keamanan dan efektivitasnya secara produk. Yang kedua, komunikasi publik proaktif. Strategi komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran. Peluncuran press release yang informatif dan transparan, pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan perkembangan positif, dan penyelenggaraan konferensi pers untuk menjawab pertanyaan media secara langsung. Perusahaan juga mempersiapkan dark site, yaitu sebuah situs web khusus yang berisi informasi krisis dan respon resmi sebagai sumber informasi terpusat yang kredibel. Yang ketiga, rebranding dan komunikasi langsung. Untuk menghilangkan stigma negatif yang sudah terbentuk di masyarakat, si PT Imeco Jaya ini melakukan rebranding produk dengan desain kemasan yang baru, logo yang dimodifikasi, dan pesan merek yang diperbarui. Komunikasi nggak hanya berhenti pada media massa, tetapi juga merambah ke komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan utama, seperti dokter sebagai peresep, serta distributor sebagai garda depan penjualannya. Pendekatan personal ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan secara bertahap. Yang keempat, pembangunan goodwill melalui CSR. Di samping perbaikan internal dan komunikasi eksternal, perusahaan juga berinvestasi dalam pelatihan internal untuk semua karyawannya mengenai pentingnya kepatuhan dan kualitas. Selain itu, program Corporate Social Responsibility atau CSR itu mulai digalakkan sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Kegiatan CSR ini seperti penyuluhan kesehatan atau bantuan fasilitas publik. Tidak hanya membangun citra positif, tetapi juga menciptakan goodwill yang esensial untuk pemulihan reputasi yang jangka panjang. Nah, kalau untuk kita analisis efektivitas tindakannya, yang pertama, kalau kita bisa lihat dari aspek efektifnya, yang pertama itu adanya kembalinya produksi dan peningkatan penjualan, di mana si PT Imeco Jaya ini berhasil mendapatkan kembali sertifikasi POB dari BPOM yang menandai dimulainya kembali operasi produksi secara penuh yang lebih mengesankan. Menjualkan produk-produk perusahaan meningkat drastis hingga 1000%. Yang ini menunjukkan bahwa pasar merespon positif terhadap upaya pemulihan dan kualitas produk yang baru. Yang kedua, pemulihan persepsi publik. Melalui komunikasi yang transparan dan bukti konkret berupa produk berkualitas, persepsi publik ini terhadap PT Medco Jaya membaik secara signifikan. Karena kampanye rebrandingnya dan komunikasi langsung kepada dokter serta distributor ini berhasil mengikis stigma negatif sebelumnya yang pernah terjadi kepada PT Medco Jaya. Yang ketiga, kembalinya kepercayaan mitra kerja. Para distributor dan mitra bisnis yang sebelumnya ragu ataupun bahkan meninggalkan perusahaan, mereka kembali menjalin kerjasama nih teman-teman. Ini adalah indikator yang kuat bahwa kredibilitas dan keandalan perusahaan telah pulih di mata para pemangku kepentingan kunci. Tapi dari ketiga aspek efektif itu, ada tiga juga aspek kurang yang efektifnya. Di mana yang pertama ada ketiadaan tim PR permanen. Meskipun komunikasi krisis perjalanan yang baik, perusahaan belum membentuk divisi public relation, teman-teman. Atau tim komunikasi yang permanen gitu. Aktivitas PR cenderung reaktif dan bersifat proyek. Jadi bukannya bagian dari strategi berkelanjutan, ini berpotensial menjadi celah di masa depan jika ada isu-isu yang baru muncul. Nah yang kedua, kurangnya monitoring isu sistematis. Gak hanya sistem monitoring isu yang sistematis dan proaktif, ini mengartikan perusahaan mungkin melewatkan sinyal-sinyal awal potensi krisis. Karena pemantauan media atau konvensional maupun digital gitu ya. Sentimen publik dan tren industri seharusnya menjadi bagian integral dari operasi hariannya. Nah, yang ketiga, potensi ketergantungan pada krisis atau reaktif. Keberhasilan pemulihan sebagai besar didorong oleh respon terhadap krisis yang sudah terjadi tanpa struktur PR dan manajemen resiko yang mapan. Perusahaan beresiko kembali ke pola reaktif daripada proaktif dalam mengelola reputasinya. Analisa ini menunjukkan bahwa PT Imeco Jaya berhasil dalam upaya pemulihan pasca krisis, namun masih ada ruang untuk memperbaiki struktural dalam manajemen komunikasi di reputasi. Oke, kita masuk yang kelima, rekomendasi perbaikan. Nah, untuk menjaga momentum positif yang telah tadi dibacakan dan membangun fondasi reputasi yang lebih kokoh, PT Medco Jaya ini perlu mengintegrasikan strategi komunikasi yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Yang pertama,
Menerapkannya sistem SCCT atau yang bisa disebut sebagai Situational Crisis Communication Theory. Menekankan pentingnya respon yang sesuai dengan tingkat tanggung jawab perusahaan dalam krisis. Dalam kasus Imetco, respon awal yang paling efektif adalah permintaan maaf penuh yang tulus, diikuti dengan bukti konkret perbaikan dan komitmen terhadap kualitas. Ini membantu mengembalikan simpati publik dan mempercepat pemulihan reputasi. Yang kedua, bentuk divisi PR dan krisis management team. Membentuk divisi public relation ini secara permanen dan krisis manajemen tim atau CMT adalah langkah yang krusial. Divisi PR ini akan bertanggung jawab atas manajemen reputasi harian, hubungan media, maupun komunikasi yang strategis. CMT akan bertugas merumuskan rencana tanggap darurat, mengidentifikasi potensi krisis, dan melatih personel untuk menghadapi situasi darurat secara sistematis. Yang ketiga, menerapkan komunikasi dua arah atau Grunik. Teori komunikasi dua arah simetris oleh James A. Grunik ini menekankan pentingnya dialog dan pemahaman timbal balik antara organisasi dan pemangku kepentingan dari PT Imetco Jaya ini. PT Imetco Jaya ini harus membangun saluran komunikasi yang memungkinkan umpan balik dari konsumen, dokter maupun distributor. Jadi nggak hanya menciptakan hubungan yang lebih kuat, tetapi juga membantu perusahaan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Keempat, transparansi berkelanjutan. Komitmen terhadap transparansi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Ini dapat diwujudkan melalui pembaruan rutin di media digital, situs web, ataupun media sosial gitu ya, tentang standar kualitas, sertifikat terbaru, dan inisiatif CCR. Audit kepatuhan regulasi secara rutin oleh pihak ketiga juga perlu dipublikasikan untuk menunjukkan akuntabilitas dan kepercayaan yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu sekian yang bisa dapat saya presentasikan mengenai PT Imetco Jaya. Dari apa yang sudah saya presentasikan tersebut, saya mendapatkan beberapa referensi terkait apa yang saya bicarakan tadi dan presentasi yang saya sajikan. Yang pertama ada Consway Timothy, Situation Crisis Communication Theory, salah satu teori fundamental dalam manajemen krisis yang menganalisis bagaimana sih organisasi harus merespon krisis berdasarkan persepsi publik terhadap tanggung jawab. Media Komunika, Sepriadi Iwan, Business.com, imetkojaya.com, dan ini yang bisa kalian baca sendiri di referensi. Oke, mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi kalian yang menyaksikan presentasi online ini. Saya Yudi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Eksekutif Mayora, Universitas Budi Dharma, izin pamit. Terima kasih.